Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, saya Dwi Nurhatun, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi yang berjudul Pola Pendidikan pada Masa Bani Abbasiyah. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan maupun pendidikan Islam yang diterapkan berbeda-beda, sesuai dengan politik, sosial, dan kultur budaya yang terjadi pada masa-masa tersebut. Dinasti Abbasiyah menyumbang peran penting dalam soal alih bahasa atau terjemah. Penerjemahan karya-karya penting sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan dinasti Umayyah. Ketika kekuasaan beralih ke tangan dinasti Abbasiyah, kegiatan penerjemah ke dalam bahasa Arab semakin marak dan dilakukan secara besar-besaran. Al-Mansur termasuk Khalifah Abbasiyah yang ikut andil dalam membangkitkan pemikiran. Dia mendatangkan begitu banyak ulama cendekia dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ke Baghdad. Di samping itu, dia juga mengirimkan utusan untuk mencari buku-buku ilmiah di negeri Romawi dan mengalihkannya ke bahasa Arab. Akibatnya, pada masa ini banyak para ilmuwan dan cendekiawan bermunculan, sehingga membuat ilmu pengetahuan menjadi maju pesat. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua, kita akan bahas mengenai tujuan dan kurikulum pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah. Berbicara tujuan dan kurikulum pendidikan Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, dan Bani Umayyah, tujuan pendidikan itu hanya satu saja, yaitu keagamaan semata-mata, mengajar dan belajar karena Allah dan mengharapkan keridhoannya. Sementara pada dinasti Abbasiyah, tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada saat itu. Adapun tujuannya ada beberapa. Yang pertama yaitu tujuan keagamaan dan akhlak. Seperti pada masa sebelumnya, anak-anak dididik dan diajar membaca atau menghafal Al-Quran. Ialah karena hal itu suatu kewajiban dalam agama, supaya mereka mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Begitu juga mereka diajar ilmu tafsir, hadis, dan sebagainya karena tuntutan agama, tidak ada yang lain. Tujuan kedua yaitu kemasyarakatan. Selain tujuan keagamaan dan akhlak, ada pula tujuan kemasyarakatan, yaitu pemuda-pemudi belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan, dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat maju dan makmur. Lanjut, tujuan yang ketiga yaitu selain itu ada lagi tujuan pendidikan yang ketiga, ialah cinta akan ilmu pengetahuan serta senang dan berhasil mencapai ilmu itu, yaitu mereka belajar tidak mengharapkan keuntungan apa-apa selain daripada berdalam-dalam ilmu pengetahuan. Mereka melewat ke seluruh negara Islam untuk menuntut ilmu tanpa memperdulikan susah payah dalam perjalanan, yang umumnya dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Tujuan mereka tidak lain untuk memuaskan jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuan. Lanjut, tujuan yang terakhir, yang keempat, itu di samping itu ada pula tujuan pendidikan sebagai kaum muslimin, yaitu tujuan kebendaan. Maksudnya mereka menuntut ilmu supaya mendapat penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi. Adapun kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah itu dibagi menjadi 3 sesuai dengan tingkatannya masing-masing, yaitu kurikulum pendidikan dasar,
atau kutab. Ini maksudnya membaca Al-Quran dan menghafalnya, pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya. Menulis kisah atau riwayat orang-orang besar Islam, membaca dan menghafal syair-syair atau prosa. Dan yang terakhir berhitung, yaitu pokok-pokok nahwu dan shorof ala kadarnya. Yang kedua, kurikulum pendidikan menengah, yaitu rencana pelajaran untuk pendidikan tingkat menengah tidak ada keseragaman di seluruh negara Islam. Pada umumnya, rencana pelajaran tersebut meliputi mata pelajaran yang bersifat umum, contohnya Al-Quran, bahasa Arab, fikih, tafsir, hadis, nahwu atau shorof, ilmu-ilmu pasti, mantik, ilmu falak, dan sebagainya. Lanjut kurikulum yang ketiga, yaitu kurikulum pendidikan tinggi. Pada umumnya, rencana pelajaran pada perguruan tinggi Islam dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu jurusan pertama, jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa serta sastra Arab, yang juga disebut sebagai ilmu-ilmu naqliyah, yang meliputi tafsir Al-Quran, hadis, fikih dan usul fiqh, nahwu atau shorof, balaghah, bahasa dan kesustraannya. Dan yang kedua, jurusan ilmu-ilmu umum yang disebut sebagai ilmu akliyah, meliputi mantik, ilmu-ilmu alam dan kimia, musik, ilmu-ilmu pasti, ilmu ukur, ilmu falak, ilmu ilahiyah, ilmu hewan, ilmu tumbuhan, dan kedokteran. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam dunia Islam, sebelum munculnya lembaga pendidikan formal, masjid dijadikan sebagai pusat pendidikan. Selain untuk tempat menunaikan ibadah, dan masjid-masjid yang didirikan oleh para penguasa pada umumnya dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan fasilitas. Di antara lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa dinasti Abbasiyah itu, diantaranya yang pertama adalah kutab. Kutab ini sebagai lembaga pendidikan dasar. Sewaktu agama Islam diturunkan, Allah sudah ada di antara para sahabat yang pandai tulis baca. Terus yang kedua, pendidikan rendah di istana. Pendidikan rendah di istana ini muncul berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak ia setelah dewasa. Terus yang ketiga, tokoh-tokoh kitab. Pada mulanya, tokoh-tokoh tersebut berfungsi sebagai tempat berjual beli kitab-kitab yang ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Mereka membelinya dan para penulisnya kemudian menjualnya kepada siapa yang berminat untuk mempelajarinya. Lanjut yang keempat, yaitu rumah-rumah para ulama. Rumah-rumah para ulama ini juga memainkan peranan penting dalam mentransmisikan ilmu agama dan pengetahuan umum. Pelaksanaan kegiatan belajar di rumah pernah terjadi pada awal permulaan Islam. Terus yang kelima, majelis atau salon kesusastraan. Majelis ini adalah suatu majelis yang khusus diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Pada masa ini, khususnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, majelis sastra ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Karena khalifah sendiri adalah ahli ilmu pengetahuan yang cerdas, sehingga khalifah aktif di dalamnya. Terus yang keenam ada Badiyah. Badiyah ini adalah dusun-dusun tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap mempertahankan keasliannya dan kemurnian bahasa Arab, bahkan sangat memperhatikan kefasihan berbahasa Arab dengan memelihara kaidah-kaidah bahasanya. Lanjut yang ketujuh, itu ada rumah sakit. Rumah sakit tersebut ini selain sebagai tempat merawat dan mengobati orang-orang yang sakit, juga berfungsi sebagai tempat untuk mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan, serta tempat untuk mengadakan berbagai penelitian dan percobaan. Terus selanjutnya yang kedelapan, yaitu ada perpustakaan dan observatorium.
Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Abbasiyah, mereka mendirikan perpustakaan dan observatorium, serta tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya. Pada lembaga ini, para penuntut ilmu diberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Lanjut yang ke-9, yang terakhir itu ada madrasah. Madrasah ini muncul pada masa dinasti Abbasiyah sebagai kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid dan tempat lainnya. Selain minat masyarakatnya semakin meningkat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, juga semakin berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan untuk mengajarkannya diperlukan guru yang lebih banyak, sarana dan prasarana yang lebih lengkap, serta pengaturan administrasi yang lebih teratur. Untuk menyelesaikan semua keperluan ini dibutuhkan suatu lembaga yang bersifat formal, yaitu madrasah. Lanjut pembahasan yang terakhir mengenai metode pendidikan dan pengajaran pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, metode pendidikan dan pengajaran yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pertama, metode lisan, berupa dikte, ceramah, qiraat, dan diskusi. Kedua, metode menghafal, merupakan ciri umum pendidikan masa ini. Murid-murid harus membaca berulang-ulang pelajarannya, sehingga dalam proses selanjutnya murid akan mengeluarkan kembali dan mengkontekstualisasikan pelajaran yang dihafalnya, sehingga dalam diskusi dan perdebatan murid dapat merespon, mematahkan lawan, atau memunculkan sesuatu yang baru. Ketiga, yaitu metode menulis, dianggap metode yang paling penting pada masa ini. Metode ini adalah pengkopian karya-karya ulama, sehingga terjadi proses intelektualisasi hingga tingkat penguasaan ilmu murid semakin meningkat. Baiklah teman-teman, hanya ini saja yang bisa dapat saya jelaskan. Semoga dapat mengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.